Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya, Ibu Yunianti. Kali ini kita akan belajar tentang debat. Tentunya kalian sering mendengar kata debat atau bahkan menontonnya pada saat pemilihan presiden. Apakah debat itu? Apakah di dalam debat ada aturan-aturan yang harus kita taati? Mari kita simak video berikut. Kali ini kita akan belajar tentang debat, yaitu materi Bahasa Indonesia kelas 10. Kompetensi dasar yang akan dicapai melalui pembelajaran ini adalah menganalisis permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen berbagai pihak, dan simpulan dari debat berkaitan dengan bidang pekerjaan untuk menemukan esensi dari debat. 1. Pengertian debat. Debat adalah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Diambil dari KBBI. Alasan dalam debat harus logis, dilandasi proses berpikir yang benar, didukung data, fakta yang akurat atau tidak manipulatif. Debat bertolak dari adanya permasalahan atau isu. Permasalahan atau isu yang dibawa di dalam debat adalah yang layak diperdebatkan karena menyangkut kepentingan orang banyak. Kemudian berdasarkan isu itu dikemukakan mosi atau motion yang berupa usul, pandangan, pendapat mengenai isu tersebut. Pada umumnya, mosi menunjukkan pemihakan terhadap suatu isu. Apakah menunjukkan dukungan? Maka disebut afirmasi, atau penolakan, disebut juga oposisi terhadap suatu isu. Yang berikut adalah perbedaan pendapat. Dalam satu kelompok, pasti ada perbedaan pendapat karena memiliki sudut pandang yang berbeda dalam melihat suatu persoalan. Sudut pandang yang berbeda melahirkan pendapat atau pendirian yang berbeda. Pendapat atau pendirian itu pada umumnya mencerminkan keinginan, harapan, atau kepentingan masing-masing pihak. Selanjutnya adalah argumen. Masing-masing pihak tentu akan mencari argumen sebanyak-banyaknya dan sekuat-kuatnya dari berbagai sisi untuk mendukung pendapat atau pendirian masing-masing. 3. Simpulan debat. Kemungkinan simpulan debat ada 3 macam. A. Simpulan memihak. Simpulan ini diambil berdasarkan pendapat yang argumennya dianggap paling kuat, paling sesuai dengan situasi kondisi saat ini, dan paling baik untuk masa depan. Dalam hal ini, pendapat salah satu pihak mengalahkan pendapat yang lain, atau pendapat salah satu mosi mengalahkan mosi yang lain. B. Simpulan mengambang. Simpulan ini hanya dilakukan terhadap argumen masing-masing mosi. Dalam hal ini, simpulan debat ada 2, yakni simpulan tentang dukungan dan simpulan tentang penolakan dengan argumen masing-masing. Pendapat yang berseberangan tetap sebagai pendapat yang berseberangan dan dibiarkan para pihak meyakini kebenarannya masing-masing. Dalam kondisi demikian, jika harus diambil salah satu pendapat sebagai suatu keputusan atau kebijakan,
Penyelesaiannya terpaksa dengan putusan berdasarkan suara terbanyak atau voting. C. Simpulan jalan tengah. Simpulan ini diambil dengan mensintesis argumen-argumen dari pandangan, pendapat yang berseberangan dari pihak afirmasi dan pihak oposisi. Semua mosi baik yang setuju maupun menolak diadopsi dalam simpulan. Misalnya dengan menyatakan mendukung dengan catatan atau syarat, atau menolak dengan catatan atau syarat, dan seterusnya. 4. Partisipan debat. Partisipan debat terdiri atas A. Moderator. Tugas moderator yang pertama adalah membuka debat dengan sapaan, salam, ucapan syukur, dan ucapan terima kasih. Yang kedua, menyampaikan tema atau isu debat. Kemudian yang ketiga, menyampaikan latar belakang atau alasan mengapa tema tersebut diangkat. Yang keempat, menjelaskan pengertian hakikat tema yang akan diperdebatkan dan mengemukakan isu atau permasalahannya. Yang kelima, memperkenalkan para pembicara, yaitu terdiri dari tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral. Kemudian yang keenam, mengatur giliran berbicara, yaitu seperti ini. Yang pertama, mempersilahkan tim afirmasi menyampaikan pendapat, yaitu persetujuan atau dukungan dan argumennya. Selanjutnya, mempersilahkan tim oposisi menyampaikan pendapat yang berupa penolakan beserta argumennya. Berikutnya, mempersilahkan tim netral menyampaikan pendapat dan argumennya. Selanjutnya, seperti itu secara bergiliran. Yang ketujuh, menyimpulkan dan menutup debat. B. Tim afirmasi. Tim ini bertugas menyampaikan mosi persetujuan atau dukungan terhadap suatu isu dan berusaha mencari argumen sebanyak-banyaknya dan sekuat-kuatnya. C. Tim oposisi. Tim ini bertugas menyampaikan mosi penolakan atau perlawanan terhadap suatu isu dan berusaha mencari argumen sebanyak-banyaknya dan sekuat-kuatnya. D. Tim netral. Tim ini boleh ada, boleh juga tidak. Nah, tim netral ini bertugas mengambil jalan tengah antara pihak yang mendukung dan yang menolak, disertai syarat atau kondisinya. Keberadaan tim netral bersifat fakultatif. Ya, tadi sudah Ibu sebutkan di atas. Jadi boleh ada, boleh tidak. E. Notulis atau perekam. Notulis bertugas mencatat pokok-pokok pandangan dan argumen masing-masing pihak. Kalau tidak ada penulis, baik juga pendokumentasian menggunakan perekam audio atau bahkan audio video. Keberadaan notulis atau perekam bersifat fakultatif. Boleh ada, boleh tidak. F. Penonton. Penonton yang berpihak bertugas memberi semangat kepada tim yang didukungnya, apakah tim afirmasi atau oposisi. Selain itu, ada juga penonton yang tidak memihak. Mereka pada posisi netral. Namun, setelah mendengarkan perdebatan, bisa saja berubah pemikiran atau pendirian. Penonton ini perlu ada karena debat tanpa ditonton atau didengar orang lain tidak ada manfaatnya. Penonton tidak harus langsung menyaksikan,
tetapi bisa melihatnya lewat rekaman video, televisi, internet, atau lewat media cetak. 5. Pola penyajian debat. Setidaknya ada 2 pola penyajian debat. A. Debat yang pembicaranya dikelompokkan atas tim afirmasi dan tim oposisi. Boleh ditambah dengan tim netral. Pada lomba debat antar sekolah biasanya menggunakan model ini. Alternatif pengaturan giliran berbicaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, giliran dimulai dari tim afirmasi, kemudian dilanjutkan tim oposisi, kemudian ke tim netral. Nah, begitu seterusnya pola gilir berbicaranya. Atau tipe yang kedua, dimulai dari tim oposisi, kemudian dilanjutkan tim afirmasi, kemudian ke tim netral. Begitu seterusnya pola gilir berbicaranya. Pola yang B yang berikutnya adalah debat yang pembicaranya dibebaskan menyoroti suatu isu sesuai dengan sudut pandangan masing-masing. Para pembicara bisa memiliki pandangan yang berbeda terhadap suatu isu, tetapi bisa juga berpandangan sama, namun berbeda cara, strategi, metode, dan atau intensitas penanganannya. Debat calon kepala daerah dan debat calon presiden biasanya menggunakan model ini. Debat-debat di televisi juga pada umumnya menggunakan model ini. Dalam pengaturan giliran berbicara, pada prinsipnya moderator memberi kesempatan yang adil dan merata kepada semua pihak. Di akhir debat, moderator dapat menyampaikan simpulan, dapat juga membiarkan para pihak tetap dalam pendapat masing-masing. 6. Ciri kebahasaan dalam debat. Ciri kebahasaan debat antara lain sebagai berikut. A. Menggunakan ragam bahasa ilmu atau bahasa baku. Berikutnya, menggunakan makna lugas atau makna denotatif, makna yang sebenarnya. C. Menggunakan istilah-istilah keilmuan sesuai dengan topik atau isu yang diperdebatkan. D. Jika disampaikan secara tertulis, seharusnya mematuhi ejaan yang baku, baik tentang penggunaan huruf kapital maupun tanda bacanya. E. Jika disampaikan secara lisan, seharusnya menggunakan intonasi dan lafal yang baku, yang tidak menampakkan kedaerahan. F. Membutuhkan penggunaan konjungsi-konjungsi sebagai berikut. Yang pertama, urutan. Contohnya, pertama, kedua, dan seterusnya. Kemudian tambahan atau penguatan. Contohnya, selain itu, di samping itu, juga, lagi pula, bahkan. Kemudian pertentangan. Contohnya, tetapi, namun, padahal. Berikutnya sebab akibat. Contohnya, sehingga, karena, dengan alasan, maka, akibatnya. Berikutnya simpulan. Contoh, jadi, maka dari itu, dengan demikian, oleh sebab itu. Kemudian yang G, menggunakan kalimat-kalimat retoris, yaitu kalimat tanya yang tujuannya bukan untuk bertanya, tetapi untuk menegaskan suatu pernyataan. Misal, umur ekonomis
tablet untuk e-book hanya 3 tahun. Sedangkan buku kertas bisa mencapai 10 tahun. Umur ekonomis buku kertas jauh lebih panjang, bukan? Demikian tadi penjelasan mengenai materi debat. Selamat belajar dan terus semangat.